Bapak Bahrudin SPD selaku Kepala SD Negeri 3 Parungkamal. Yang kami hormati Ibu Septi Dwi Rianti SPD selaku CKB Angkatan 8 Kabupaten Banyumas. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru serta tenaga pendidik SD Negeri 3 Parungkamal. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul di sini untuk mengikuti pemaparan diseminasi pembiasaan budaya positif di sekolah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaatnya di hari kiamat nanti. Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, saya selaku pembawa acara ingin membacakan susunan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, kedua sambutan kepala sekolah, ketiga pemaparan diseminasi pembiasaan budaya positif di sekolah, keempat tanya jawab, kelima penutup. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Bahrudin SPD, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu guru dan staf SD Negeri 3 Parungkamal yang kami hormati, dan Ibu Septi Dwi Rianti CKP Angkatan 8 Kabupaten Banyumas yang kami hormati. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada siang hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif yang akan dipaparkan oleh Ibu Septi Dwi Rianti SPD CKP Angkatan 8 Kabupaten Banyumas. Shalawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, sahabat dan pengikutnya. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan kali ini diseminasi aksi nyata modul 1.8 yang akan dipaparkan oleh Ibu Septi Dwi Rianti SPD. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini nanti akan memudahkan atau sebagai prasyarat bagi Ibu Septi dalam rangka mengikuti CKP. Kegiatan yang harus dilaksanakan diantaranya yaitu diseminasi aksi nyata modul 1.4. Mudah-mudahan acara ini nanti bisa berjalan dengan lancar, dengan aman, tidak ada kehalangan suatu apapun, dan dapat membawa kemajuan pendidikan khususnya di SD Negeri 3 Parungkamal. Juga bagi rekan-rekan guru yang lain dapat menambah wawasan pengalaman kaitannya dengan guru penggerak, dan mudah-mudahan juga dapat diikuti oleh guru-guru yang lain yang belum mengikuti program CKP atau calon guru penggerak, karena pada era sekarang ini harus kita ikuti apa yang diprogramkan oleh pemerintah, yaitu kaitannya dengan guru penggerak. Ini kami harap untuk semua guru bisa
mengikutinya, karena ini akan berdampak baik bagi Bapak Ibu semua kaitannya dengan karir, diantaranya untuk kepala sekolah atau pengawas sekolah, pengawas SD juga harus berasal dari guru penggerak. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama berusaha untuk bisa menjadi guru penggerak yang akan bermanfaat bagi diri kita sendiri, juga bagi pendidikan khususnya di SD Negeri 3 Parono. Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita dukung acara ini, mudah-mudahan dapat berjalan lancar, sukses, dan membawa manfaat bagi kita semua. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang ketiga yaitu pemaparan diseminasi pembiasaan budaya positif di sekolah oleh Ibu Septi Dwi Rianti SPD CGP Angkatan 8 Kabupaten Banyumas. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih kepada Ibu Deni yang telah memberikan waktu kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu sekalian beserta Mas Ilham. Di sini saya menjadi agak gugup ya. Alhamdulillah pada pagi hari ini, pada siang hari ini Bapak Ibu berkenan untuk mengikuti serangkaian acara CGP saya. Tadi saya ulangi lagi ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya karena di siang hari ini cuaca yang cukup syahdu, akan tetapi Bapak Ibu telah bersemangat memberi semangat juga kepada saya agar terlaksananya acara diseminasi pada pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian, di acara ini ada beberapa rangkaian materi yang akan saya bawakan. Di antaranya yaitu konsep utama modul budaya positif. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, kemudian yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, yang keenam keyakinan kelas, dan yang ketujuh segitiga restitusi. Lumayan banyak Bapak Ibu. Kira-kira bersemangat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Kalau nanti di tengah-tengah kalau misalnya sudah bosan, Bu Servi pemimpin S-Breaking ya. Oke, ya, siap. Oke. Lanjut Bu Rizky. Next. Pembelajaran dengan paradigma baru. Di sini pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan tahap perkembangannya untuk menjadikan merdeka belajar. Next. Kemudian disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai sesuai yang dilakukan seseorang, sesuatu yang dilakukan seseorang, maaf tulisan saya salah, sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung mengasumsikan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan. Jadi disiplin kaitannya dengan peraturan itu
notabene di anak itu menjadi ketidaknyamanan. Kemudian disiplin positif, menciptakan murid-murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi di sini di dalam modul disiplin positif, motivasi intrinsik lebih ditekankan daripada motivasi ekstrinsik, di mana motivasi intrinsik itu kedisiplinan anak itu timbul dari dalam diri mereka sendiri. Jadi mereka melakukan sesuatu hal atau melakukan apa yang dia inginkan, itu melakukan sesuatu itu bukan karena peraturan atau tata tertib yang dibuat oleh gurunya atau tata tertib sekolah atau tata tertib kelas, tapi dia melakukan itu karena motivasi dalam dirinya, dia ingin menjadi anak yang baik, seperti itu. Beda dengan yang namanya motivasi ekstrinsik, itu biasanya mereka melakukan sesuatu kebaikan itu karena ada aturan yang telah dibuat oleh guru sekolah atau kelasnya. Kebutuhan dasar manusia seperti telah kita ketahui bersama Bapak Ibu, untuk kebutuhan dasar manusia yang pertama yaitu ada kebutuhan bertahan hidup. Manusia membutuhkan makan, minum, tempat tinggal, ada pakaian, sandang, pangan, papan, itu termasuk kebutuhan yang pertama. Kemudian kasih sayang, itu kebutuhan kita yang kedua. Tanpa kasih sayang, hidup kita mungkin tidak tenang nih Bapak Ibu, karena di sini kasih sayang itu benar-benar menjadi sempurna hidup. Adanya kasih sayang dengan orang tua, teman, keluarga, bahkan kasih sayang dengan orang yang kita sayangi. Kemudian yang ketiga yaitu penguasaan. Penguasaan itu kaitannya dengan kita sebagai manusia itu membutuhkan pengakuan. Misalnya kita adalah seorang pendidik, pengajar, maka kita memiliki penguasaan yang kita berbeda dengan Pak Tani atau Bu Tani atau tukang batu atau apa, itu kan beda. Nah, itu salah satu apa yang ada di pikiran kita seperti itu kaitannya dengan kebutuhan dasar kita yaitu penguasaan. Kemudian kebebasan sudah menjadi kodratnya manusia itu pasti memiliki hasrat untuk mengembangkan diri, untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan keinginan. Itu yang disebut dengan kebebasan. Kemudian untuk kesenangan sama dengan kebebasan hampir sama. Kesenangan itu menuju kepada keinginan, hasrat kita sebagai makhluk. Kemudian dikaitkan dengan siswa murid kita di sekolah, kesenangan anak-anak pasti tentu berbeda-beda antara satu siswa dengan siswa yang lainnya. Kesenangan juga dari kesemua 1, 2, 3, 4, 5 ini juga jika diterapkan dalam murid di sekolah dari kelas 1, 2, 3, 4, dan 5 dan 6, pastilah mereka memiliki kebutuhan dasar 5 ini juga berbeda-beda. Contohnya untuk kelas 1, kebutuhan hidup sama, kasih sayang mungkin kelas 1 akan lebih apa ya? Beda cara dan pembawaannya, caranya dengan mengajar di kelas 5 atau 6. Ya, kalau kelas 5 atau 6 diberikan layanan kasih sayang yang sama dengan kelas 1 yang mungkin nanti akan
mencurigakan. Apa ya bahasanya ya? Kalau anak saya dibelai terus sudah menangis ya, misalnya sudah menangis kan diusap, dibelai. Tapi kalau misalnya kelas 5 sampai yang banyak, nah itulah menangis pakaian banyak lulus ya, itu nanti Kasus. next sedikit. Kemudian motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar ataupun tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Ya, seperti kita tahu motivasi saya mengikuti ini. Tadi Bapak Kepala Sekolah telah menerangkan, menjelaskan salah satunya adalah untuk jenjang karir. Ya, tetapi jangan khawatir Bapak Ibu P3K, seperti saya akan mengalami sendiri, walaupun jenjang kita ke sana itu bukan untuk karir, tapi ternyata di dalamnya itu banyak sekali manfaat, banyak sekali hal-hal yang sebelumnya itu di luar dugaan, ternyata oh caranya memang harus seperti ini ya untuk menerapkan budaya positif di sekolahan. Itu banyak sekali Pak Mukti. Jangan pakai antok, ayo semangat Kak Mus, semangat Pak ya. Kak Mus sudah janji nanti rekon bosnya selesai mau daftar Kak. Semangat Bu Rizky, semangat Bu Jenny, kasih hal. Oke, nanti pasti kamu paling banyak pengalamannya di sini ya, karena belum selesai kuliah tapi sudah biasa mengikuti kegiatan seperti ini. Besok pas waktunya dia mengikuti sudah pintar duluan. Lanjut, bersih. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Konsep disiplin dengan identitas gagal di sini untuk hukuman itu biasanya identik dengan menyakitkan, kemudian tidak nyaman, murid takut, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Kira-kira betul apa enggak ini Bapak Ibu? Ya, itu yang untuk hukuman. Kemudian untuk penghargaan setelah saya mempelajari modul budaya positif, ternyata itu tidak efektif, kemudian merusak hubungan. Ada di situ sifat iri. Contoh langsung, misalnya peringkat itu kita masih menggunakan ya, merusak hubungan itu peringkat 1, 2, 3 seperti kemarin Pak kelas 6 Pak untuk lulusan. Peringkat 1 dilalah yang biasa tidak peringkat di kelasnya, paling peringkatnya 2, 3, 5 seperti itu. Setelah lulusan dia peringkat 1, akhirnya menimbulkan kecemburuan bagi siswa yang lain yang biasa menduduki peringkat 1, menduduki peringkat 2 dan seterusnya. Tapi alhamdulillah setelah saya beri pengertian, dia bisa memahami dan tahu juga usahanya si anak nomor 1 itu, karena dia itu belajarnya memang luar biasa. Buku-buku kelas 4, 5 semua dibaca. Kemudian mempelajari kisi-kisi. Kalau ada yang tidak paham dengan kisi-kisi tersebut, dia itu langsung WA saya, langsung minta diterangkan. Jadi dia itu siap 100% menghadapi ujian dibandingkan teman-temannya yang hanya saya kasih kisi-kisi. Kemudian untuk sifat penghargaan yang ketiga yaitu mematikan kreativitas. Biasanya setelah diberikan penghargaan, akhirnya ada yang menjadi ngayem-ngayem. Saya sudah nomor 1, sudah dapat ini, akhirnya ya usahanya itu berkurang.
usahanya untuk tetap mempertahankan kejuaraannya itu berkurang. Jadi di sini istilahnya mematikan kreativitas. Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Sistem ranking itu menghukum. Makanya sekarang yang kurikulum merdeka masih menggunakan atau tidak Pak Mufti? Masih. Ya, mungkin nanti lambat laun nih untuk menghukum dengan sistem ranking. Kemudian merampas hak menghargai dirinya. Merampas hak menghargai dirinya. Nah ini yang ketiga ada konsekuensi, di mana di situ ada penguatan jangka pendek. Konsekuensi itu hanya memberikan penguatan jangka pendek saja. Misalnya, kamu tidak memakai topi, konsekuensinya kemarin tadi suruh itu ya Pak jadi ya upacara sendiri gitu. Nah tapi setelah nanti dilaksanakan upacara sendiri, ya sudah itu konsekuensinya. Jadi konsekuensi jangka pendek. Kemudian perlu monitoring. Kalau tidak dimonitoring bisa saja anaknya melarikan diri atau disuruh bersih-bersih WC atau bersih-bersih halaman kelas. Ya, bisa saja anaknya terus menghilang pergi jika tidak ditunggui. Kemudian stimulus dan respon. Ada stimulus pasti ada respon. Stimulus kita seperti apa, nanti respon anak juga begitu sebaliknya. Kemudian murid menghormati peraturan. Nah di sini yang dihormati itu peraturan, bukan dirinya. Yang ketiga, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Jadi tidak ada istilahnya mereka itu merenungi kesalahannya, kenapa saya datang terlambat, kenapa saya tidak pakai topi, itu enggak langsung diterima begitu saja. Kemudian restitusi. Nah yang terakhir yaitu restitusi. Murid bertanggung jawab atas perilakunya. Dan berikutnya fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, karena di situ ada pemecahan masalah bersama guru, sehingga waktunya itu besok lagi dia akan ingat itu, kemudian tidak akan mengulangi lagi. Itu yang maksudnya fokus pada permasalahan jangka panjang. Kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain. Itu artinya berarti dia menghormati dirinya sendiri dan menghormati orang lain, yaitu Pak Guru, Bu Guru dan semua warga sekolah. Kemudian teori kontrol. Nah nanti ada penjelasannya untuk teori kontrol. Kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Karena dicarikan solusi oleh gurunya, bareng-bareng diskusi sama gurunya, maka dia dalam menyelesaikan masalahnya itu akan semangat, akan antusias. Demikian. Konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Pengertian restitusi di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, sehingga mereka dapat kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Ini dari ilmuwan Amerika, Kosen 2004. Nah, lanjut please. Ciri-ciri restitusi. Nah, kenapa restitusi untuk menimbulkan budaya positif? Itu karena restitusi sendiri memiliki ciri-ciri. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Semua murid nanti akan bukan menebus kesalahan. Kalau dihukum itu kan menebus kesalahan, tapi kalau belajar dari kesalahan, dia akan mengolah sendiri kesalahannya dan akan menyadari, sehingga akan teringat terus. Kemudian yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Ya, jadi hubungan antara
murid dan siswa itu nanti tidak, kadang-kadang kita kalau setelah memberikan dukungan kepada siswa kan merasa tidak nyaman nih Pak Bu, tidak enak, ada kasihan seperti itu ya Pak. Tapi dengan restitusi nanti kita akan merasa nyaman. Yang keempat, yang ketiga, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, refleks ke dalam dirinya. Kenapa kamu terlambat? Terus dia merefleks, oh iya saya ini. Nah nanti penyelesaiannya ada di situ. Kemudian yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi menguatkan. Yang kesembilan, restitusi fokus pada solusi. Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi ketika si murid telah menjalankan restitusi ini, berbeda dengan murid yang telah melaksanakan hukuman yang telah dia terima. Misalnya tidak mengerjakan PR, kerjakan di luar kelas. Nah, setelah kembali ke kelas, dia itu merasa malu. Ada istilah dipermalukan di situ. Tapi dengan restitusi, solusinya bukan seperti itu, bukan mengeluarkan siswa keluar, akan tetapi bagaimana solusi menurut dianya sendiri supaya esok hari bisa mengerjakan PR dengan tepat waktu. Jadi tidak dihukum. Jadi tidak dihukum si anak itu, tapi dia mencari solusi sendiri apa yang dia sesalkan itu. Lanjut please. Perbedaan contoh kasus siswa sering tidak mengerjakan PR itu nanti ada hukuman, konsekuensi, restitusi. Lanjut, saya isin nanti isinya video. Refreshing dulu. Iya, refreshing. Siapa tahu ini mengidekan Bu Selvi, Bu Rizky yang mau mendapat SK. Indah saja. Ini juga refreshing. Nasi Pak Mukti. Pak Mukti liburannya asik-asik. Berikutnya Bapak Ibu, 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama adalah hukuman. Yang kedua yaitu membuat rasa bersalah. Yang ketiga teman. Yang keempat pemantau. Yang kelima manajer. Contoh hukuman. Contohnya misalnya apa ya Pak Putri? Anak datang terlambat apa ini? Misalnya itu nanti bahasa hukumannya itu seperti apa? Misalnya anak datang terlambat, jam 8 baru masuk, duduk, Assalamualaikum. Nah, pokoknya Pak Mukti biasanya menerapkannya itu bagaimana kalau ada anak seperti itu? Atau Pak Yanto kalau ada anak seperti itu? Itu yang sering saya lakukan, yang pernah saya lakukan itu mungkin pernah untuk menulis kalimat saya tidak akan berangkat terlambat lagi selama sebanyak beberapa baris seperti itu. Itu hukuman yang pernah saya lakukan ketika anak tersebut terlambat. Seperti itu. Bapak Ibu guru yang lain, pernahkah seperti itu? Pak Anto? Mungkin kalau untuk anak ya, misalnya terlambat, mungkin lebih ke apa, dicari kenapa alasannya kok bisa terlambat, atau mungkin
seperti kemarin kebetulan untuk tahun yang kemarin itu ada satu anak yang kita tahu yang cukup apa ya, sulit ya menurut saya. Jadi untuk mengatasi anak seperti itu, untuk saya pribadi lebih ke mencari kenapa bisa terlambat dan seperti itu. Terus anak itu memang disuruh untuk berpikir kira-kira bagaimana agar besoknya tidak terlambat lagi, seperti itu. Mungkin dulu dicari alasannya dulu. Terima kasih. Oke. Cukup. Oh ya, itu tadi salah satu contoh penerapan hukuman pada siswa yang terlambat. Kemudian untuk yang kedua yaitu membuat rasa bersalah. Bagaimana? Ada yang pernah itu membuat rasa bersalah, Bapak Ibu? Atau kita lanjutkan dulu ya? Nanti ada contohnya. Kemudian sebagai teman, jadi kita sebagai teman ke murid itu sebagai teman dalam menangani masalah yang ada di murid itu seperti apa? Kemudian pemantau. Coba Rizky untuk slide berikutnya ada penjelasannya atau tidak? Oh, setelah ini? Oh ya, ini contoh dalam penerapan untuk kalimatnya ini. Kalau penghukum, patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Contohnya seperti itu. Ini penghukum. Kemudian next. Ini untuk membuat rasa bersalah. Berapa kali Bu Guru memberi nada intonasinya juga harus menyesuaikan nih Pak Bu. Berapa kali Bu Guru memberitahu kamu? Bu Guru kecewa sama kamu. Berapa kali Bu Guru memberitahu kamu? Bu Guru kecewa sama kamu. Misalnya seperti itu. Itu merupakan pembuat rasa bersalah. Jadi si anak itu merasa salah saat itu. Berapa kali Bu Guru memberitahu kamu supaya tidak datang terlambat? Bu Guru kecewa sama kamu. Akhirnya dia merasa bersalah. Lanjut. Nah ini yang teman. Ayolah tertib. Buat Bu Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa deh, kamu salah. Nah itu memposisikan guru itu sebagai teman si murid. Kemudian yang berikutnya, pemantau. Kamu sudah melanggar. Apa peraturan dan konsekuensinya? Jadi di sini pemantau itu hanya seperti menjalankan tugas saja. Kamu sudah melanggar. Apa peraturan dan konsekuensinya? Si anak sudah tahu. Misalnya, kamu sudah melanggar, tidak memakai sepatu warna hitam misalnya. Apa peraturan dan konsekuensinya? Ya Bu, saya harus berlari keliling lapangan. Jadi apapun bentuk konsekuensinya itu si anak memang sudah tahu. Jadi dia hanya sebagai pemantau saja, hanya sebagai pemantau. Kemudian berikutnya, please. Nah ini sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Misalnya tadi Pak Kanto ya menanyakan, apakah tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki? Nah itu yang di kasusnya Pak Kanto tadi ada di salah satu dari tahapan dari segitiga restitusi itu sudah ada Pak Kanto. Cuman itu tahap ke satu yang bisa tahap ke satu yang Pak Kanto tadi kasusnya. Nah itu nanti setelah itu ada langkah kedua dan ada langkah ketiga. Jadi ada 3 langkah yang harus diterapkan dalam penanganan segitiga restitusi. Ya, itu demikian untuk penjelasan 5 posisi kontrol tadi. Lanjut Rizky. Nah, setelah ini kita melangkah ke keyakinan kelas dulu. Ya,
keyakinan kelas ini sebagai awal tindakan atau situasi di kelas untuk kita dapat menerapkan segitiga restitusi, untuk kita menerapkan posisi kontrol kita. Maka yang pertama akan kita lakukan yaitu membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini bisa juga diterapkan tidak hanya di kelas saja Bapak Ibu, tapi bisa untuk sekolah, lingkup sekolah atau di rumah. Begini misalnya kepengen putranya itu memiliki keyakinan, memiliki keyakinan yang diperkerti yang diterapkan di rumahnya Bu Selvi itu bisa diterapkan di situ. Jadi tidak hanya diterapkan di kelas saja, tetapi di lingkungan yang lain. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ya, tadi sudah punya bayangan ya mungkin Bapak Ibu, kenapa kok keyakinan bukan peraturan? Nah di sini karena nilai-nilai kebajikan menekankan pada keyakinan seseorang itu lebih memotivasi diri dari dalam. Kemudian seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada mengikuti serangkaian peraturan yang biasa tertulis di kelasnya. Peraturan seperti itu. Tulis. Nah, ini adalah tahapan menciptakan program kebajikan Bapak Ibu. Lah ini yang nantinya diharapkan Bapak Ibu menerapkannya di kelas. Yang pertama yaitu lihat daftar kebajikan yang telah disusun bersama. Misalnya Bapak Ibu kan memberikan, kalau dulu kan saya seringnya memberikan berawal itu ada kata tertib yang khusus yang tidak, kalau sekolah punya gitu ya, yang sekolah punya ada, tapi ada yang khusus untuk kelas kita. Itu kebijakan dari masing-masing yang mau nambahin apa. Nah itu biasanya saya seperti itu. Tapi di sini ada tahapannya. Yang pertama lihat daftar kebajikan yang telah disusun bersama. Jadi anak-anak secara bersama-sama bermusyawarah menginginkan kondisi kelasnya seperti apa yang mereka inginkan, apa yang mereka harapkan di dalam kelas saat pembelajaran dan saat istirahat, waktu tidak dalam pembelajaran, pokoknya dalam satu hari itu di sekolahan. Kemudian yang kedua, tentukan nilai-nilai kebajikan yang ingin dijadikan perhatian utama. Ditentukan yang ini, karena nilai kebajikan itu harus singkat, padat, dan mudah itu dipahami oleh siswa. Kemudian yang ketiga, sempurnakan daftar nilai kebajikan yang utama, kemudian dibahas kembali bersama siswa. Yang keempat, buatlah poster atau dimuat di sosial media tentang keyakinan kelas yang telah dibuat itu. Kemudian yang kelima, sempurnakan daftar nilai kebajikan yang utama, bahas kembali bersama siswa. Yang keenam, buatlah poster dan muat di sosial media. Oh sama ya? Sama itu berarti. Kalau saya copy paste, ya copy paste kayaknya ya. Nomor 1, 2 di sebelah sini, nomor 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, maaf betul. Ya, jadi sempurnakan daftar nilai kebajikan, kemudian didiskusikan bersama siswa, dan yang terakhir yaitu membuat poster dan mempublikasikan di sosial media. Ayo tulis. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Yaitu lebih abstrak daripada peraturan. Pembentukan keyakinan kelas di sini alasannya itu karena lebih abstrak daripada peraturan. Kemudian berupa pernyataan universal. Pernyataan universal itu maksudnya pernyataan yang
di apa ya, yang diyakini oleh semua, tidak memandang agama, apa, laki-laki perempuan, terus budaya, bangsa, itu berarti universal. Contohnya ya gotong royong kan universal sekali itu. Semua agama juga menginginkan gotong royong. Terus apa lagi ya, macam-macam lah, banyak sekali ya. Kemudian berupa dibuat dalam bentuk positif itu maksudnya kalimat positif. Kemudian sedikit agar mudah diingat dan dipahami. Jadi jangan terlalu branding. Itu saya di belakang juga terlalu branding itu sedang disingkat. Itu keyakinan kelas saya di belakang yang kemarin sudah dilaksanakan sama anak-anak, tapi itu masih ada kalimat negatifnya. Jadi semuanya itu harus kalimat positif dan harus singkat dan padat. Kemudian yang kelima, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar lebih mudah dilaksanakan atau diterapkan. Yang keenam, semua warga kelas berkontribusi melalui curah pendapat. Bapak Ibu bisa menggunakan itu kertas kecil post-it seperti itu, nanti ditempelkan. Nanti kan ada anak, ada yang nulis 1 keinginannya, ada yang 2, ada yang 3, terus nanti dianalisis. Mesti ada yang sama dari yang sekian siswa, ada yang sama. Kemudian yang terakhir, bersedia meninjau kembali dari waktu ke waktu. Iya, kan keyakinannya kelasnya sudah terbuat, terpapan. Nah, dari waktu ke waktu ditinjau apakah anak sudah menerapkannya dengan benar, apakah masih ngawur. Nah, itu yang perlu kita tangani. Demikian, Chris. Kegiatan membuat keyakinan kelas. Guru dan siswa membuat keyakinan kelas 6. Murid memahami peraturan kelas dan menginginkan kelas yang bagaimana, kemudian menuliskannya di kertas post-it. Berdiskusi tentang peraturan, kemudian merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Semua keinginan terakomodir dan dirumuskan dalam kalimat positif yang mudah dimengerti. Nah, berikutnya menentukan keyakinan kelas. Rumusan kalimat positif yang merupakan keinginan siswa ditentukan menjadi keyakinan kelas yang sebagai hasil kesepakatan bersama antara warga kelas, yaitu guru, wali kelas, dan siswa. Lanjut, Chris. Silakan Bu Selvi bersedia untuk memberikan S ya, silakan. Setuju ya, aku ya, terima kasih Bu Zaki, bagi Bapak Ibu, supaya pelajarannya agak loyo, kita speaking sebentar ya. Ya Bapak Ibu, enaknya speakingnya tentang kita konsentrasi saja ya Bapak Ibu. Kalau saya bilang tepuk 1 sampai tepuk 4 ya. Oke, kalau tepuk 1 ya silakan tepuk 2, 3 dan 4 ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 1, tepuk 5. Makasih Bapak Ibu. Apakah tadi kita sepakatnya ada tepuk 5? Tidak, sampai tepuk 8 ya. Oke, seperti itu, terima kasih. Saya kembalikan Bu Zaki. Berikutnya Bapak Ibu, karena seharian jari kita digunakan untuk tampil di HP, mungkin kita perlu peregangan atau otot jari. Kita akan melakukan senam jari. Gerakan yang pertama yaitu kita akan menutup jempol, ditutup rapat, dibuka 1, 2, 3, 4, 5. Kalau yang jarang mesti mandan sakit sininya, tapi nanti kalau sering enggak. Ini katanya baik untuk menjaga seluruh organ tubuh.
Ya, katanya itu Instagram. Terus yang berikutnya, yang berikutnya itu, yang berikutnya mengepal, dibuka sedikit, melebar. Mengepal, dibuka sedikit, melebar. Mengepal, dibuka sedikit, melebar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berikutnya gimana? Menjaga seluruh organ tubuh banyak. Katanya sih sudah nomor gantung. Terus ya lagi. Setelah itu, oh iya ini mengepal. Kayaknya masih ada satu. Terbentuk. Terima kasih. Terus berbagi sedikit lagi nih Bapak Ibu, kalau bangun tidur kita kan kadang-kadang belum adzan gitu ya, belum adzan masih jam 3:30, sekarang adanya jam 4:30 nih Pak, 4:30 aja kadang-kadang belum adzan. Nah lagi lihat-lihat kok kayak masih sepi, belum ada sholat itu, belum ada sholat. Nah ini waktu ini Bapak Ibu jangan langsung, ini juga saran dari mana? Sudah datang sendiri. Kalau ibu-ibu biasanya langsung jenggiran, langsung ke dapur ya langsung aktivitas. Tapi saya sudah melaksanakannya, alhamdulillah, dan mendingan Pak, badan-badan nggak terlalu kaku-kaku, yaitu jegam di tempat tidur kita rumah itu jegam di atas jegam. Ya sambil oke. Iya masih tiduran, jangan itu posisi masih tidur. Jadi jangan bangun dulu. Ya gantian kaki kanan kaki kiri lah, cuma berapa lah, nggak usah lama-lama, itu cukup itu. Terus kaki kanan kaki kiri, setelah itu miring kita gengkek. Kayak model ya seperti model kanan kiri. Terus terakhir siku ini apa ya, dengkul diangkat, ditaruh di dada, kita pencetkan dengan ini tangan. Iya. Alhamdulillah kepenak Bu Deni, ya kepenak Bu. Iya. Nah setelah itu baru kita kayaknya lebih seger. Lanjut, ini segitiga restitusi Bapak Ibu. Nah kita disarankan, sangat disarankan jika menangani murid yang kedapatan berkasus seperti tadi Pak Yanto, Pak Mus, kita menanganinya dengan segitiga restitusi ini. Jadi ada 3 tahap, lanjut please, yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Lanjut. Nah 3 tahap ini contoh kalimat pertanyaan yang dapat menjadikan murid reflektif pada tahap menstabilkan identitas. Tadi tahap yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Nah ini contoh kalimatnya itu begini Bapak Ibu. Untuk yang pertama contohnya itu kita mengucapkan berbuat salah itu tidak apa-apa. Yang berikutnya, tidak ada manusia yang sempurna, Bu Guru juga pernah berbuat salah, misalnya seperti itu. Kemudian saya juga pernah melakukan kesalahan seperti kamu, misalnya. Terus kita bisa menyelesaikan ini bersama. Nah jadi si murid itu dirangkul. Kita bisa, kita gunakan kata kita bisa menyelesaikan masalah kamu. Nah terus Bapak Ibu Guru tidak tertarik mencari siapa yang salah
Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Bu guru pun kalau jadi kamu ya seperti itu. Kamu berhak. Bu guru tahu itu. Nah, tapi itu nanti ada lanjutannya lagi, itu penerapannya kedua. Kamu berhak merasa begitu. Terus yang ketujuh, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Kalau kamu berbuat seperti itu, pasti si anak akan menjawab, tidak Bu. Nah, terus kenapa kamu seperti itu? Nah, dia akan mengucapkan alasannya kenapa dia misalnya nakal atau menyebabkan kertasnya atau datang terlambat dan lain sebagainya. Lanjut untuk yang tahap kedua. Contoh kalimat yang dapat memvalidasi. Tahap kedua kita akan memvalidasi kebutuhan murid, yaitu di sini contohnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kenapa tidak? Nah, di situ malah seperti ditantang ya. Kamu malah bisa melakukan lebih baik dari ini, misalnya nyibitkan sana ke orang dari nyibit, tapi malah jotos. Tapi kamu tidak melakukan ya, enggak Bu. Nah, dari pembicaraan itu nanti terus lanjut ke tahap yang ketiga. Yang kedua, contoh kalimatnya lagi, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Nah, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Yang keempat, kamu boleh mempertahankan sikap itu, namun kamu harus menambahkan sikap yang lain. Nah, ini kita di situ dituntut untuk bisa mencari solusi terbaik jika memang tergantung kasusnya. Ya. Lanjut tulis untuk yang tahap ketiga. Contoh pertanyaan yang dapat menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelasnya. Kita kan sudah punya keyakinan kelas, caranya ya sudah dibikin. Kemudian kita kaitkan, hubungkan apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Nah, apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati. Nah, yang ketiga, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau menjadi orang seperti apa? Nah, ini mungkin terlalu tinggi ya. Kalau misal di kita ya prakteknya ya, kamu masih ingat keyakinan kelas kita yang dibuat kemarin? Apa coba yang hubungannya dengan kamu tadi nakal? Ya, misalnya keyakinan kelasnya saling menyayangi. Ya, nakal kan berarti kebalikannya tidak saling menyayangi. Ya, saling menyayangi. Nah, berarti kamu tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang telah kamu buat dong. Itu berarti betul apa salah? Salah Bu. Nah, kalau kamu salah karena tidak sesuai dengan keyakinan yang telah kamu sepakati kemarin. Nah, sekarang bagaimana caranya biar kamu tidak salah? Kemudian dicari solusi bareng-bareng. Ya Bu, saya tidak akan mengulanginya lagi. Maaf, saya lupa dengan keyakinan kelas. Nah, itu kamu ingat, kamu tahu. Ya, jadi lain kali jangan diulangi. Misalnya seperti itu. Jadi di situ tidak ada. Kalau anak berbuat salah itu tidak takut dengan gurunya. Lanjut tulis. Oh ya, ini ada skenario kasus 1, seorang siswa mencontek saat ulangan akhir semester. Ini kasus yang biasa terjadi dan seringlah kita temui ya. Silakan tulis silakan di sini yaitu suara. Ya, itu si namanya Monica. Pas jam kedua
ulangan akhir semester dia mencontek. Terlihat sekali dia mencontek temannya, bolak-balik mencontek. Kemudian saya melihat dan saya mencoba menangani, mencari solusi, menangani kasus tersebut. Mungkin kurang jelas itu ya Bu. Monica tahu mengapa Bu Guru panggil ke sini. Seperti itu kurang lebihnya. Terus si Monica itu menjawab, tidak Bu. Tadi pas kamu ulangan, Guru lihat kamu itu selalu mencontek temanmu. Betul Monik? Monik juga menjawab betul Bu. Seperti itu. Kemudian kenapa itu kamu mencontek? Alasannya karena tidak belajar. Terus kamu mencontek itu menurut kamu sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat apa tidak? Tidak Bu, tidak sesuai. Nah, berarti di situ kamu betul apa salah? Salah Bu. Nah, itu kan karena kamu salah. Nah, makanya di sini Bu Guru panggil. Nah, di sini Bu Guru tidak akan mencari siapa yang salah. Bu Guru tidak akan menyalahkan kamu. Tidak bisa diputar tulis. Sinyal nih, sinyal. Oh ya, kalau sinyalnya nggak apa-apa, bukan sinyal nanti malah diunggah nggak bisa. Terus karena tidak sesuai dengan keyakinan kelas, berarti kamu tidak benar. Maka ayo kita cari solusinya. Kenapa kamu tidak belajar? Nah, Monica menjawab karena ngomong adik, apa sih bahasa Indonesianya, ngasuh adik nih, ngasuh adik. Nah, ngasuh adiknya jam berapa? Ya, sampai jam 9 Bu, karena mama lagi arisan gitu. Nah, berarti kamu nggak belajarnya yang materi yang terakhir. Iya Bu, yang pertama belajar. Oh ya, yang pertama memang kamu tidak nyontok, yang kedua yang nyontok. Nah, kemudian terus kira-kira solusinya bagaimana Mon? Kalau misalnya besok Bu Guru mengadakan ulangan lagi, terus kamu disuruh masuk, pas disuruh masuk adik, itu solusinya kira-kira apa? Monica menjawab, itu Bu, adik saya titipkan di UA. Oh begitu ya, UA-nya rumahnya jauh, tidak Bu, dekat. Oh ya, boleh. Jadi nanti kalau misalnya Bu Guru mau mengadakan ulangan lagi, kamu disuruh masuk adik, berarti kamu bilang saja ke mama supaya dititipkan di UA. Jadi nanti kamu bisa tetap belajar. Begitu ya Mon? Ya, semoga nanti lain kali tidak akan terulang lagi dan kamu akan tetap belajar. Kamu bisa mengerjakan ulangan sendiri.
Terima kasih. Seperti itu. Kira-kira penyelesaiannya seperti itu Bapak Ibu untuk kasus anak yang tidak mengerjakan ulangan. Lanjut, Bris. Sinyalnya mungkin ya. Nah, untuk kasus yang kedua, ini Nathan, dia datang terlambat dan gerbang sekolah sudah dikunci, sudah ditutup. Kemudian dia loyo, tidak langsung pulang, tetapi dia duduk di mading. Nah, setelah saya samperi, terus saya ajak bicara, ternyata si Nathan ini dia bermain HP terlalu larut malam, larut malam sehingga bangunnya kesiangan. Padahal ibunya sudah membanguni, tapi dia tertidur lagi sehingga berangkat sekolahnya kesiangan. Untuk percakapannya kurang lebih seperti ini Bapak Ibu, itu karena videonya sangat lambat. Bagaimana Nathan, kamu terlambat? Ibu, iya Bu. Kenapa kamu terlambat, Tan? Saya bangunnya kesiangan Bu. Oh, bangunnya kesiangan ya. Tadi malam kamu ngapain aja? Saya main HP Bu. Main HP sampai jam berapa? Sampai jam 11.
demikian Bapak Ibu untuk kasus 2, seorang siswa datang terlambat, penanganan kasusnya kurang lebih seperti itu. Nah, demikian Bapak Ibu untuk pemaparan diseminasi saya pada siang hari ini. Kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih atas semangatnya. Ya. Kemudian saya ucapkan salam sehat selalu Bapak Ibu guru hebat SD Negeri 3 Panungamal. Yes. Kita tunggu peserta PGP angkatan 9. Oke, betul. 10. Oh, 10 ya. Berarti 9 tidak ada. Wah. Ini. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Untuk selanjutnya waktu kami kembalikan ke pembawa acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Septi Dwi Rianti SPD atas pemaparannya. Acara selanjutnya yaitu tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab kami memberikan kesempatan untuk beberapa orang penanya. Silakan Bapak Ibu jika ada yang mau bertanya. Ada? Ya Pak Mukti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan kepada Bu Septi dari kasus yang tadi 1 dan 2 itu, terus masuk ke segitiga di sini itu yang mana? Itu saja. Begitu. Terima kasih sekali kepada Pak Muti yang telah memberikan pertanyaan pada saya. Ya, betul sekali. Tadi karena terkendala sinyal sehingga di situ kurang jelas untuk pemutaran videonya. Terus saya ngomong sendiri untuk penjelasan videonya sehingga kurang jelas untuk penerapannya. Jadi di situ tahap demi tahap, pertanyaan demi pertanyaan yang saya tanyakan ke Nakan maupun Monik itu sudah mencerminkan 3 tahap segitiga restitusi tadi. Di slide berikutnya, oh nggak ada, bisa. Oh di yang satu lagi berarti. Nah itu yang pertama kan memvalidasi tindakan nih. Jadi tindakannya si anak itu menstabilkan identitas itu contoh pertanyaan saya yang tadi yaitu Moni, kamu tahu Bu Guru panggil ke sini? Tidak, Bu. Tadi Bu Guru lihat kamu mencontek ya? Betul? Iya, Bu. Kira-kira kalau mencontek itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang telah kamu buat apa tidak? Tidak. Kemudian kalau tidak, berarti kamu betul apa salah? Salah. Nah, di situ kira-kira pertanyaan untuk menstabilkan identitas dari kesalahannya si Monika itu. Kemudian untuk validasi tindakan tadi campur ya. Jadi saya ada semua tapi agak itu kecampur ikut sana ikut sini yang berbunyi ini validasi tindakan. Betul kamu mencontek? Betul. Itu juga masuk ke validasi tindakan. Kemudian apa lagi ya? Di sini Bu Guru tidak akan mencari tahu siapa yang salah dalam hal ini.
ini ya non, tapi mari kita selesaikan bersama supaya kasus kamu ini tidak terulang kembali. Itu Pak Bupati. Ya, jadi di sini ada 3 tahap restitusi, akan tetapi dalam prakteknya di lapangan itu ketiga-tiganya itu tidak apa ya, tidak runtut dilakukan oleh guru, tetapi inti dari penanganannya itu seperti itu. Pertama-tama kita akan menanyakan sebab, kemudian setelah sebab terus mengaitkannya dengan sudah benar apa belum, atau apa yang kamu rasakan, kamu bersalah apa tidak dalam hal ini. Nah, setelah itu menghubungkannya dengan keyakinan kelas yang telah dibuat. Setelah menghubungkan keyakinan kelas, kemudian mari kita mencari solusi bersama dengan pertanyaan-pertanyaan. Kira-kira apa yang bisa kamu lakukan agar besok itu misalnya guru mengadakan ulang seperti ini lagi, kamu bisa tetap belajar. Kira-kira bagaimana, apa? Kan bayangannya anak kan di situ timbul akannya mau adine kan maca apa gimana, di situ kan bayangan si anak itu merefleksi dirinya untuk bisa melakukan perbuatan yang untuk melakukan kegiatan yang diinginkan oleh apa ya, oleh keadaan yang baik. Itu kan keinginannya dia tetap bisa belajar. Nah, jadi di situ anak merefleksi kesalahannya untuk mencari solusinya sendiri. Kira-kira seperti itu. Jadi pada prakteknya memang tidak harus urut seperti itu Pak. Ya, tapi kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Bapak Ibu yang kami hormati, demi acara telah selesai. Kami selaku pembawa acara, apabila di dalam membawakan acara banyak kekurangan dan kesalahan, kami memohon maaf. Marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monika. Saya kelas 6 dari SD Negeri 3 Parung Kamal. Saya sangat senang belajar dengan Bu Septi karena Bu Septi telah membantu saya menemukan solusi dari segitiga restitusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nathan, kelas 6 dari SD Negeri 3 Parung Kamal. Saya senang belajar dengan Bu Septi karena Bu Septi telah membantu mencarikan solusi dari permasalahan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musdianto. Saya merupakan salah satu guru di SD Negeri 3 Parung Kamal. Sekaligus saya menjadi rekan di SD Negeri 3 Parung Kamal bersama dengan Bu Septi selaku calon guru tunggal angkatan 8. Saya memberikan tanggapan kaitannya dengan kegiatan diseminasi yang telah dilakukan oleh Bu Septi kemarin. Jadi dari pemaparan yang telah dilakukan oleh Bu Septi, saya mendapatkan ilmu tentang bagaimana ketika kita menghadapi siswa
siswa, terutama ketika siswa yang mengalami kasus di kelas. Jadi biasanya kita itu menghadapi siswa yang mendapatkan kasus-kasus seperti itu dengan menggunakan hukuman atau dengan konsekuensi. Namun dari pemaparan yang dilakukan oleh Bu Septi ternyata ada